can face tomorrow because He lives. All fear is gone. Ungkapan situasi dan ucapan selamat beribadah. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat Paskah. Hadirnya pandemi COVID-19 dengan dampak sosial, ekonomi, atau berbagai kesulitan sekarang ini, janganlah membuat kita diperdaya dunia ini. Tetapi, marilah belajar kehidupan dan rencana indah yang layak kita peroleh di balik peristiwa itu. Penderitaan haruslah dapat kita tinggalkan karena optimisme kekristenan yang mengatasi kematian dengan kebangkitan Kristus. Memang, Kristus digoda iblis untuk meninggalkan kesetiaan kepada Bapa yang mengutusnya untuk menyelamatkan dunia yang berdosa. Tetapi, dia justru tetap fokus dengan tugas itu sehingga datang ke Yerusalem dan dengan rekayasa kaum imam dan ketidakpedulian Pilatus menerima hukuman salib agar yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita akan beribadah dengan menggunakan tata ibadah Minggu Bersahaja yang kita lakukan dengan khusyuk dan iman yang semakin teguh di rumah-rumah jemaat. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Suharto Harjowinoto MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 188 ayat yang pertama, kedua, dan yang kelima. Kristus bangkit, soraklah.
Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah, kuasa-Mu mengatasi langit dan kasih-Mu tulus menyentuh hati kami. Seandainya Kristus tidak memasuki salib Golgota, maka kami akan terus terbelenggu dosa. Dengan kasih-Mu itu, Engkau menyertai kehidupan kami, sehingga pergumulan berat bersama-Mu teratasi. Kami selalu dibawa untuk optimis, mengatasi realitas kehidupan dengan belajar dan memperbaiki yang salah. Kami juga menyadari dan mengaku atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan menerima karya penyelamatan Kristus yang kami rasakan setiap waktu, kami ada sampai sekarang dan bahagia. Ajarlah kami untuk hidup dalam firman-Mu dengan meneladani cara hidup Tuhan Yesus, sehingga dalam kehidupan itu kami menampakkan diri sebagai saksi kasih-Mu dan menyelamatkan, dan akhirnya dunia datang kepadamu dan memuliakan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 78 ayat yang kedua dan yang ketiga. Yesus Kristus, sumber hidup. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan,
Tuan, kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kamu mengenalnya. Dia Maus, aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan akan membuat kita semakin terpuruk dan tidak berarti. Kita terlihat hidup secara fisik saja, tapi tidak berarti karena kita belum ada kesediaan untuk berproses dalam membangun hidup. Dengan kebangkitan Yesus Kristus adalah yang sulung, sedangkan bagi kita yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, yang dimulai dari sekarang ini, menang mengatasi ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan itu. Dengan hidup yang berkemenangan di dalam Kristus, selalu ada pengharapan atas berbagai kesulitan hidup. Kita juga membawa hidup itu melalui karya nyata, peduli, dan menolong. Kesimpulannya, dengan kebangkitannya, kita beroleh hidup yang kekal dan kita membawa kehidupan bagi sesama. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di hari Paskah anugerah-Mu ini, kami dibebaskan dari berbagai belenggu, dan kami memasuki kehidupan yang penuh berkat. Firman-Mu akan menuntun kami di jalan Tuhan, sehingga kami penuh dengan sukacita hidup dalam berkat-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang mengatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?
Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Orang beragama memiliki spirit, semangat yang membawa ia merasa hidup. Dalam semangat itu, dia rela mati, dia bisa menjadi syahid, martir. Itulah bahwa orang yang beragama itu punya kekuatan tersendiri. Dia merasa hidup di situ. Dan itulah kita. Namun kita tahu juga ada sisi lain. Kalau boleh saya katakan semacam sisi gelap. Sisi di mana orang melakukan kesalahan fatal. Ia dengan semangat itu, ia dengan kemauan yang keras, dia ada pada upaya untuk melindungi diri. Dia bisa melakukan hal-hal yang negatif, yang buruk. Bahkan dia bisa membunuh, melakukan bom, dan sebagainya. Ini dua sisi yang kita kenal. Yudaisme atau agama Yahudi yang diprakarsai oleh sekte Farisi dan ahli Taurat membenci dan merencanakan pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Mereka munafik, kelihatan sangat agamis, tetapi dia jahat. Karena itu Tuhan Yesus menegur, memperingatkan mereka, dan mengajak mereka untuk keluar dari problem itu. Matius 23 ayat 27, dia berkata begini, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Lalu bagaimana dengan kekristenan menghadapi sisi gelap ini? Nah, di titik itulah, dalam pergumulan itulah, kita akan merenungkan bagaimana Markus mengangkat kisah tentang orang lingkaran dekat Tuhan Yesus, para perempuan yang telah dibacakan tadi. Pada hari ketiga, Magdalena dan rekan-rekannya, sahabatnya, datang ke kubur untuk memberi rempah-rempah pada jenazah Yesus. Catatan kita, memberi rempah-rempah. Dan mereka takut ketika sampai ke kubur. Takut. Yang mereka lakukan tentu saja baik. Para perempuan, orang yang di lingkaran dekat Tuhan Yesus ini. Tetapi ini juga karena ketidakpercayaan. Atau pemaksakan kehendak. Agar Yesus tetap menjadi Mesias politik. Yang membebaskan mereka dari belenggu kekuasaan Roma. Yesus sudah 3 kali menyampaikan bahwa dia adalah Mesias hamba. Mesias yang menderita untuk mengalahkan dosa. Markus 9 ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi pasal 9 ayat 31. Begitu juga pasal 10 ayat 34, pasal 14 ayat 58. Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia adalah Mesias hamba yang menderita, mati, dan bangkit. Apakah yang menyemangati mereka meminta Yesus menjadi Mesias politik? Membebaskan mereka dari kekuasaan Roma. Kita coba memahami mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa para murid dan orang yang dekat atau di lingkaran Tuhan Yesus, Maria Magdalena dan sahabat-sahabatnya, terjebak dengan keinginan manusia saja. Enggan mendengar Allah yang mau menyelamatkan. Ini sejenis kematian beragama. Memaksakan keinginan. Dan dia akhirnya nggak ketemu dengan Allah yang menyelamatkan. Mereka tidak fokus. Walaupun mereka lebih kurang 3 tahun ketemu Tuhan Yesus, tetapi bukti nyata bahwa harusnya 3 hari setelah kematian Tuhan bangkit. Tetapi mereka, murid-murid masih bersembunyi karena takut dikejar oleh penguasa Roma. Karena yang diikuti adalah Yesus yang berstatus sebagai penjahat. Para perempuan ini yang akhirnya pergi. Padahal hari ketiga jelas sekali disampaikan. 3 kali Tuhan menyampaikan. Tetapi kita tahu dalam kisah ini, mereka pergi ke kubur itu. Tanda bahwa hal yang pertama ini
ketidakpercayaan. Karena di dalamnya ada pemaksaan diri. Seperti itu. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan dan menjadi berkat buat kita adalah tentang rasa takut. Rasa takut ini manusiawi sebenarnya, tetapi harus diatasi. Ada orang yang tenggelam dalam rasa takut dan akhirnya dikuasai oleh ketakutan. Dan ketakutan itu begitu rupa membelenggu dia. Dan dia ya sama juga dengan mati. Di situ peran dari malaikat untuk mengingatkan bahwa mereka jangan takut. Pembacaan kita ayat 6, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Rasa takut, khawatir, bimbang harus diatasi. Dan mengatasinya dengan beriman teguh kepada Tuhan. Ada orang mengatasi hanya dengan berbagai cara. Dihiburkan. Ada kegiatan-kegiatan yang menolong dia. Itu baik. Tetapi yang paling prinsip adalah bahwa orang yang takut itu harus ketemu Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Nah ini. Jadi kalau kita rindu ketemu Tuhan, gitu ya, rindu diberkati Tuhan, hidup dalam firman-Nya, maka rasa takut itu akan teratasi. Kita punya pengharapan yang besar kepada Tuhan dalam hidup ini. Karena itu rasa takut, khawatir, gentar, serahkan pada Tuhan. Sehingga kita belajar tentang kehidupan dan kita beroleh makna terdalam. Kita rindu Tuhan selalu hadir bersama kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih Tuhan, nah yang khas di sini adalah bahwa kekristenan itu adalah bangkit. Dan berita inilah yang mau disampaikan. Karena ini juga yang dapat mengatasi berbagai pergumulan hidup. Kebangkitan menang dari kematian. Itulah hidup. Saudara-saudara, semangat menang atas kematian, ciri khas kekristenan. Dia sangat optimis walaupun terasa berat. Fokusnya kekristenan haruslah ini. Dia jangan bergeser. Mungkin banyak sekali pergumulannya dihadapi. Tetapi orang-orang Kristen dengan kebangkitan menang, maka dia tidak mau merusak yang lain. Saya mengambil contoh. Ketika mereka dalam penghambatan oleh Kaisar Roma, Kaisar Nero, salah satu contohnya adalah mereka diadu dengan gladiator. Apa yang terjadi? Karena mereka percaya tentang kebangkitan, tentang menang dan memperoleh kehidupan, maka itu yang mereka bawa dalam hidup ini. Dan itulah Kristen. Itulah kekristenan. Kalau mereka kalah, mereka dibunuh oleh gladiator. Tetapi kalau mereka menang, maka tidak ada pembunuhan. Yang ada adalah berkat untuk mereka. Mereka tidak dibunuh. Orang-orang Kristen mengampuni. Orang-orang Kristen membawa kehidupan. Dan ini membuat orang merasakan bahwa ada yang baru dalam kekristenan. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi membawa berkat bagi kehidupan ini. Bapak Ibu, membawa berkat kuncinya. Membawa kehidupan. Kalau kita renung, kita sejenak benar-benar melihat diri ke dalam dan lingkungan kita. Saat ini ada berbagai ketakutan orang atas pandemi Corona.
dan pemerintah yang kita dukung penuh mengatasi masalah ini. Dan berdampak. Bukan hanya rasa takut, tetapi pekerja lepas. Banyak yang di PHK. Dan mereka mengalami kekurangan. Maka bantuan layak diberikan kepada mereka. Mereka tetap hidup karena mereka ketemu dengan kekristenan. Ini yang kita bawa mestinya. Ini yang dapat kita hadirkan. Dan film yang kita angkat tadi mau membawa kita untuk merenungkan kehidupan. Bahwa di ujung kepercayaan kita itu adalah membawa kehidupan bagi yang lain. Jadi mereka ditolong. Ada upaya untuk membantu mereka. Kekristenan juga, dia mau mengatasi rasa takut, rasa khawatir, kesulitan-kesulitan itu di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Karena itu, kita dengan berbagai peristiwa, masalah-masalah, duka cita, kesulitan-kesulitan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita berharap Tuhan. Karena masih ada Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah dibiarkan, tetapi pada waktunya, ketika pandemi ini diatasi, kita akan bertemu lagi untuk membantu mereka semakin berkarya. Jangan hanya diberi secara barang seperti itu ya, tetapi bagaimana dia bisa kreatif, dia bisa membangun. Dan kita bersama-sama membangun negeri yang kita cintai. Membangun Indonesia yang Tuhan berikan kemerdekaannya atas berkat rahmat Tuhan itu. Kita sama-sama. Disitulah kehidupan, disitulah kekristenan. Kalau Markus menekankan hal ini, Yesus bangkit, ya, dan malaikat menyampaikan, jangan takut. Maka kita juga harus yakin sepenuhnya bahwa kita mendapat berkat dan kita menjadi berkat bagi yang lainnya. Kita beroleh kehidupan karena percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita membawa kehidupan. Kita bangkit bersama dengan Kristus. Dia yang sulung. Dan kita yang percaya kepadanya beroleh kehidupan. Kita juga dibangkitkan. Kita menang. Dan kehidupan yang menang itu dimulai dari sekarang dan akan terjadi pemenuhannya pada kedatangan Kristus yang kedua. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, karena itulah maka kita layak menjadi berkat bagi mereka. Paskah itu membawa kehidupan, menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu saya mengucapkan selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan semangat bagi kita beragama yang benar, membawa keselamatan, membawa kehidupan, membawa kebangkitan dan suasana yang lebih indah di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Turun ke dunia mengasihi
jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Persembahan yang jemaat berikan dapat disampaikan di saat kita kembali beribadah di gereja, atau dapat disampaikan melalui rekening gereja dengan menyampaikan bukti transfer ke bendahara. Dengarkanlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait ketiga, Hidup Kita yang Benar. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Doa syafaat. Tuhan, di hari ini, Minggu Paskah, Tuhan bangkit. Ajarlah kepada kami untuk semakin percaya kepadamu. Bukan menentukan atau menjalankan keinginan-keinginan kami manusia. Tetapi mari Tuhan memberkati kami, agar kami benar-benar hidup rindu dengan firman-Mu, kehendak Tuhan yang mengisi hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk terus berjalan dalam keselamatan Tuhan. Firman-Mu yang kami renungkan, menolong kami begitu rupa untuk menjadi berkat bagi sesama kami, membawa kehidupan. Kalau mereka menghadapi berbagai kesulitan, kami menjadi jalan keluar. Bangkit, menang. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mempercayakan berita sukacita itu kepada kami untuk kami hayati dan kami jalankan di tengah kehidupan. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat agar mereka bersukacita karena apapun yang mereka alami. Entah karena rasa takut, dan firman-Mu telah mengarahkan supaya kami semakin dekat padamu, berharap padamu bahwa Engkau menyelamatkan kami. Engkau membimbing kami. Kami tidak takut lagi. Kami berpasrah penuh kepadamu. Bawalah kami beriman teguh, sehingga rasa takut itu terkikis. Beban kehidupan itu menjadi ringan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami yang menghadapi berbagai kesulitan kendala kehidupan, agar mereka sungguh-sungguh menerima kebangkitan Kristus. Mereka bisa merasakan bahwa Tuhan sedang mendidik untuk mereka keluar sebagai pemenang dan meyakini bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Untuk itu kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter, agar mendampingi seluruh warga jemaat mengatasi berbagai problem kehidupan dan mereka menang bersama dengan Kristus yang bangkit. Kami doakan juga keluarga para presbiter, pelayan-pelayan Tuhan, juga unit-unit misioner, mereka juga terlibat penuh dalam pelayanan. Bahkan seluruh warga jemaat saling melayani satu dengan yang lain. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus mengalir dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga mengalirkan cinta, mengalirkan kebangkitan kemenangan Kristus itu dalam kehidupan sesamanya. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon berkat-Mu untuk jemaat kami yang menghadapi berbagai kesulitan hidup. Mereka semua diberkati Tuhan dan merasakan cinta kebangkitan Kristus dalam hidup ini. Juga jemaat kami yang mengalami sukacita,
karena berhari ulang tahun, baik itu kelahiran maupun perkawinan, dan sukacita yang lainnya. Tuhan, di minggu berjalan ini, kami serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan bimbing, Tuhan maknai kehidupan kami, ulang tahun kami, sukacita kami. Tuhan teguhkan kami untuk terus melangkah. Terpuji Engkau, ya Tuhan, Tuhan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pelayanan kami dalam 1 minggu berjalan. Dengan suasana seperti sekarang, kami tetap melayani. Baik itu yang dilakukan oleh para presbiter mendampingi jemaat dan melayani, juga unit misioner yang lainnya. Para pelkat, komisi-komisi, Tuhan memberkati juga pegawai gereja, agar mereka tetap bersukacita dan melakukan tugasnya. Karena mereka melakukannya dengan sukacita pula, mereka mendapatkan berkat-Nya. Tuhan, kami juga ingin berdoa. Mohon berkat Tuhan untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang melayani, yang bersukacita, tetap menjalankan tugasnya. Tuhan tolong agar pelayanan kami, baik di kota maupun di desa, di pelosok-pelosok dapat dijalankan. Dan berbagai kesulitan Tuhan juga menolong. Mereka yang berduka cita karena pandemi ini, mari Tuhan memberikan penghiburan pula. Dan pimpinan kami, Majelis Sinode, telah memberikan penggembalaan yang membantu mereka begitu rupa melalui hamba-hamba Tuhan, mendampingi warga jemaat dalam kondisi pandemi coronavirus saat ini. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pemerintah, gugus tugas, dan mereka yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Memberkati mereka dalam mengatasi masalah ini. Upaya-upaya mereka untuk memutus penyebaran virus ini. Dan kami juga berdoa untuk tenaga medis. Mereka berusaha begitu rupa berperang melawan keganasan virus. Dan karena itu ya Tuhan, berkati mereka, juga keluarga mereka, kami mendukung dalam doa. Berbagai kesulitan para tenaga medis ini. Seluruh masyarakat terlibat untuk membantu mereka. Bukan hanya dengan doa, tapi menyediakan APD, masker, dan sebagainya. Tuhan, tolonglah mereka juga. Bapa, kami mau berdoa kepadamu, mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu, untuk berbagai pergumulan yang tidak dapat kami ucapkan. Biarlah seluruhnya Engkau mendengar dan mengetahuinya. Inilah rangkaian doa kami. Demi Putra-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 12 April 2020 sampai 1 minggu ke depan sebagai berikut. 1. Ibadah sektoral. Untuk sementara ibadah keluarga dan ibadah pelkat ditiadakan. Menunggu situasi dan kondisi
sudah aman dan kondusif. 2. Warta jemaat dan tata ibadah berbasis online. Warta jemaat dan tata ibadah berbasis online dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari unduh pada link atau tautan yang sudah dibagikan di WA Group melalui korsek masing-masing. 3. Pelayanan gereja yang dilakukan GPIB Jemaat Bojonggede. Sebagai gereja Tuhan yang mengemban tugas menjadi berkat, maka GPIB Jemaat Bojonggede akan terus melayani sehingga iman jemaat tetap bertumbuh. Adanya pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita dalam melaksanakan tugas mulia itu. Tetapi perlu adanya kebijakan dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi coronavirus atau COVID-19. Maka PHMJ GPIB Bojonggede mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pemindahan kegiatan pelayanan dan ibadah ke ibadah keluarga di rumah masing-masing sampai tanggal 29 Mei 2020. 2. Peneguhan sidi baru akan dilaksanakan sekitar tanggal 28 Juni atau pada bulan Oktober 2020 dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi dan menunggu arahan majelis jemaat dan berkoordinasi dengan majelis sinode. 3. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah, maka kami menghimbau agar pemberian persembahan tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan kepada majelis jemaat atau bendahara atau dapat ditransfer ke rekening gereja sebagaimana telah tercantum dalam warta jemaat. 4. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 12 April sampai 18 April 2020. Tanggal 12 April 2020. Ibu Vera Sherly Marilyn Paat, Sektor 3. Ibu Welanti Tanah Lepi, Sektor 3. Bapak Marcos Ervin Tanikura, Sektor 3. Ibu Runti Arya Sendi, Sektor 3. 13 April 2020. Saudara Arwin Gracia, Sektor 1. Saudara Ricky Sandiago, Konsulat, Sektor 3. 14 April 2020. Anak Elena Francisca Siahaan, Sektor 1. Anak Mikael Aprilio Teja, Sektor 3. 15 April 2020. Ibu Pendeta Gloria Ruth A. Harjowinoto, Ngantung, STH MSI, Sektor 1. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas.
5. Ucapan selamat ulang tahun perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan kepada keluarga yang berulang tahun perkawinan pada tanggal 12 April sampai 18 April 2020. Bapak Marcos Ervin Tanikura dan Ibu Maya Serapina Ekbet Sektor 3 tanggal 14 April 2020. Demikianlah warta jemaat 1 minggu ke depan. Jika jemaat membutuhkan pelayanan, mohon menghubungi majelis atau Bapak Pendeta. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat, kini pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan dan biarlah Anda diyakinkan sepenuhnya bahwa Tuhan itu bangkit menang. Apapun permasalahanmu, ingatlah bahwa Ia bangkit dan Anda pun bangkit menang atas berbagai permasalahan yang terjadi. Tetap optimis, bangun kehidupan sebab Yesus bangkit. Kita hidup. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 231. Baitnya yang pertama dan keempat. Dalam hidup beriman. Saudara-saudara jemaat, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Hiduplah dalam semangat. Yesus menang. Yesus bangkit. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena